Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Jadi di video ini kita akan menganalisa 10 saham yang sudah cukup menarik, baik dari sisi akumulasi, teknikal, dan juga money flow. Sebelum lanjut, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Saham pertama yang kemarin juga sempat kita bahas adalah saham Inco, guys. Wah, ini sih saham yang ternyata ya setelah kita bahas, kita lihat akumulasinya bagus, ternyata hari ini benar-benar naik ya. Bahkan kenaikannya juga 11,22%. Ini kenaikan yang sangat bagus, guys. Lumayan mencuankan untuk hari ini. Jadi congratulations teman-teman yang ikut watchlist kita kemarin. Hari ini mungkin sudah cuan di sekitar 10-11%. Sebenarnya untuk Inco buy on breakout-nya itu di sekitar 4.000, guys. Ya, di sekitar 4.000 sampai 4.100. Nah, ini bisa teman-teman lihat di mana hari ini breakout dari resisten minor di 4.000-an. Nah, ini kan resisten minor dia di 4.010 ya, 4.000 sampai 4.010. Ini adalah resisten minor. Jadi, kalau misal teman-teman hari ini pantau inkonya, setidaknya teman-teman sudah cuan 8 sampai 10% lah ya, bisa lah untuk di saham Inco. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah kumpulin barang di sekitar MA 150. Nah, ini pentingnya kita mencari posisi yang bagus untuk entry buy, terutama untuk saham-saham yang memang sebelumnya itu sudah diakumulasi. Contohnya ya Inco ini. Kita kemarin bahas bahwa Inco itu sudah diakumulasi sejak tanggal 8 Desember. Ya, mungkin ini teman-teman nanti bisa terapkan nih untuk saham akumulasi lainnya. Ketika sudah terlihat ada akumulasi terutama dari asing ataupun mungkin dari domestik, teman-teman pantau apakah memang broker itu terus melakukan pembelian. Kalau misal terjadi, ya berarti teman-teman tinggal incar harga entry-nya. Ketika sideways mungkin teman-teman belinya tipis-tipis, tapi nanti setelah breakout bisa tambah muatan lebih besar. Jadi tetap bisa memanfaatkan peluang untuk buy on breakout ya. Jadi untuk Inco teman-teman lihat sejak tanggal 12 akumulasinya ini mulai besar. Sebelumnya itu masih sekitar 7 sampai 2 miliar. Kalau misalkan lebih jauh sih sebenarnya dari 8 Desember guys ya. Nah ini guys, 8 Desember mulai oke. Nah berarti dari sini ya. Ketika dia naik, baru naik 2%, lalu turun lagi 3%, naik lagi. Ini kan masih di zona sideways. Tapi akumulasinya sudah bagus. Tanggal 8 itu 13 M. Lalu kita lihat mulai rutin di minggu-minggu ini gitu ya, sampai dengan minggu kemarin di akhir pekannya. Nah, itu sudah mulai bagus. Jadi 2 minggu ini asing terus masuk di saat harga sahamnya sideways. Nah, ini chart pattern yang sangat saya sukai, guys ya. Jadi, mmm, bisa dilihat atau dipantau untuk besok. Kalau misal teman-teman ingin entry buy di Inco, karena untuk trend following adalah kita bermain ya atau play di saham-saham yang tinggi akumulasi dan juga sudah hijau naik, ya maka teman-teman bisa pantau Inco untuk trend following. Jadi kalau kemarin buy on breakout hari ini sorry guys ya, untuk hari ini buy on breakout dan lanjut hold. Tapi kalau misal teman-teman masih membutuhkan barang bisa tambah muatan. Apakah di 4360 ini ketinggian? Kalau misalkan memang asingnya besok wait and see alias tidak akumulasi besar, ada potensi untuk retrace terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa incar di 4180 di sekitar MA 50-nya. Jadi hitung-hitung buy on breakout lagi di MA 50 ya. Kalau misalkan turun sampai di 4180 untuk besok. Seperti itu, guys. Karena kalau dilihat memang kondisi saat ini itu negara-negara besar sedang membutuhkan banyak sekali sumber daya, termasuk juga nikel. Karena nikel ini memang dipergunakan untuk baterai. Baterai itu bukan hanya untuk mobil listrik, guys, tapi untuk peralatan elektronik lain. Mungkin ada yang membuat robot gitu ya, itu kan juga memerlukan baterai. Tidak mungkin kan dicolok terus gitu. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan komoditas ini memang sangat menarik untuk kita pantau, guys. Jadi untuk Inco, congratulations buat teman-teman yang hari ini sudah ambil barang, sudah entry buy dan pastinya portonya langsung cuan. Nah, itulah fungsi
ya dari kita menganalisa setiap hari dan juga memantau pergerakan terutama saham-saham yang reversal. Untuk hari ini LG BKAK yang masuk dengan net buy 37 miliar ya. 37 miliar guys, bagus sekali. Ada LG BKAK yang hari ini masuk sebagai top buyer dan bahkan mayoritas asing juga masuk. Untuk retailnya beberapa ada yang jual tapi ada yang numpang masuk juga seperti contohnya XL dan NI seperti itu. Kita lanjut ke SMDR. Untuk SMDR hari ini mengalami kenaikan yang signifikan 12,3% di Rp382 per saham setelah sebelumnya memang diakumulasi sejak tanggal 10 Desember. Tapi kalau misal teman-teman ingin melihat lebih jauh lagi, ketika naik 7% pun ini terlihat ya, sebelumnya sempat terjadi akumulasi, itu di tanggal 2 Desember. Jadi dari awal bulan ini, akumulasi SMDR sudah lumayan menarik. Tapi ternyata hari ini yang mendominasi pembelian adalah retail, ada XL, XC, lalu ada domestik seperti IF, CC, dan YB. Jadi SMDR sih mungkin ya besok akan ada retrace terlebih dahulu sebelum naik. Tapi hari ini pun jika dilihat tadi intraday karena memang saya pun ada trading nih di SMDR, jadi ya dapat cuan lah ya. Kita buy on retrace lalu dia naik lagi, kita langsung saja take profit ya karena memang tujuannya untuk scalping saja, tadi saya scalping saja di SMDR tidak di-hold gitu. Jadi bisa dipantau untuk besok kalau misalkan ada normal correction, retracement, SMDR Inco saya rasa cukup menarik untuk kita incar kembali di area higher low. Karena ketika ada normal correction, maka yang kita tunggu adalah sideways kembali, tapi tidak kembali ke support. Itu adalah area higher low yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy kedua. Seperti itu guys. Untuk SMDR hari ini asingnya net sell 8,6 miliar, setelah kemarin itu net buy 8,3 M. Lalu pertanyaannya, apakah SMDR ini tidak memiliki story menarik nih dalam, sahamnya? Sebenarnya ada guys, ya untuk SMDR ini, di mana freight rate index itu diproyeksikan akan naik. Lalu terkait dengan, Patimban ya, pelabuhan Patimban yang, akan segera rampung itu, kemungkinan besar nanti yang akan diuntungkan adalah SMDR-nya. Karena si apa ya, volume yang bisa ditampung di pelabuhan Patimban itu nanti untuk peti kemas itu sangat besar guys, volumenya, luasnya itu, bisa menampung banyak. Jadi, saya rasa ketika nanti, pelabuhan Patimban itu sudah beroperasi, maka SMDR ini bisa menjadi salah satu yang diuntungkan. Kalau kita bercermin ke saham lainnya yang masih satu, sektor dengan SMDR yaitu Temas, Temas juga hari ini naik. Tapi dia itu week-nya menjadi tinggi karena closing-nya dia turun lagi. Jadi sempat naik tapi dia turun lagi, jadi week-nya itu panjang, buntutnya itu panjang guys, sehingga bisa diasumsikan memang banyak yang trading. Bahkan di SMDR asingnya pun trading ya, kemarin net buy, hari ini net sell, seperti itu. Jadi kalau misal dilihat memang meskipun hari ini dan kemarin cukup impas, tapi di beberapa waktu sebelumnya jika dilihat memang asingnya masih punya barang di SMDR. Meskipun tidak begitu banyak ya, tapi, masih sangat layak untuk di-hold dan kalau misalnya besok normal correction, kita tunggu area sideways seperti sebelumnya di dekat MA50 ini kan sideways nih 2 hari. Nah, kita tunggu sideways-nya ini dan volume lanjutan. Kalau misal volume lanjutannya bagus, otomatis bisa lanjut naik lagi untuk SMDR. Seperti itu, guys. Kita lanjut ke Tebig. Sepertinya kemarin kita bahas juga Tebig TOWR ya. Untuk Tebig hari ini naik 6,9% di level 2170, meskipun yang akumulasi bukan asing, karena asingnya jual 78 juta saja. Tapi yang hari ini akumulasi di Tebig adalah KI. KI itu Cipta Dana Sekuritas, guys. Dan dia paling banyak masuk di Tebig, tapi dia jual Big Banks. Oke. Lumayan menarik ya. Untuk Tebig berarti teman-teman bisa pantau KI dan KZ untuk akumulasi di beberapa waktu sebelumnya karena volumenya sempat terlihat tinggi itu dari tanggal 15 Desember. Coba kita cek ya. Dari tanggal 15 Desember, guys. Ini kita cek Broksum ya. 15 sampai 18 Desember.
Bentar, guys. Nah, KI. Dari tanggal 15, KI dan KZ ini sudah nampung barang cukup banyak. KI-nya sudah masuk 19,2 miliar, sedangkan KZ di 4,2 miliar. Jadi ini sudah lumayan menarik untuk trend following. Tinggal teman-teman pantau saja akumulasi KI dan KZ. Ini asing dan domestik sepertinya ya. Tapi yang dominan untuk akumulasi Tebig adalah KI, guys. Jadi KI-nya ini adalah domestiknya. Nah, yang cukup besar itu kemarin dan hari ini untuk volume transaksi di saham Tebig. Oh, berarti KZ-nya ini versi domestik, guys. Sorry ya. KZ-nya ini versi domestik. KIKZ ini bisa dipantau, teman-teman. Kalau misalkan nanti KIKZ-nya lanjut akumulasi, teman-teman juga bisa masuk dan lanjut hold. Saya kira untuk saham-saham infrastruktur juga sudah mulai oke ya. Tebig, TAWR gitu, guys. Itu sudah mulai sangat menarik untuk dipantau, apalagi akumulasinya masuk. Kenaikan saham dibarengi dengan volume transaksi yang tinggi, maka ini menjadi peluang cuan. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada ACES alias S Hardware. Nah, untuk ACES juga sudah mulai menarik karena hari ini naik 1,9% di Rp420 per saham. ACES ini adalah saham yang downtrend, ya saham yang sebelumnya pun sempat di 400, 430. Nah, ini adalah support yang cukup lama, guys. Tahun berapa ya? 2023 apa ya? Untuk ACES ya di 400-an. 2023 atau 2024 gitu ya. Saya lupa pokoknya antara 2 tahun itu 2024 itu sempat naik, guys, ke 900 ya. Correct me if I'm wrong ya, pokoknya dicek naik ke 900 cuan beggar, lalu dia turun lagi gitu, guys. Jadi kembali ke 400-an. Nah, beberapa waktu ini akumulasinya mulai terlihat bagus, terutama sejak di tanggal 10 Desember, 10-11 Desember. Coba kita cek untuk ACES. Ini semoga pergerakannya nih akan mirip-mirip Inco nantinya ya. Karena teman-teman lihat, sejak tanggal 10 akumulasinya mulai naik. Sebelumnya hanya 300 sampai 500 miliaran, 300 sampai 500 juta untuk ACES. Tapi sejak tanggal 10 Desember akumulasinya naik menjadi di atas 1 miliar. Bahkan sempat ada 3 miliar, bahkan per hari ini pun 3,8 miliar. Jadi ACES sudah bisa dipantau untuk besok. Entry buy di early ya bisa di 420, closing hari ini sampai 422. 420, 422, kalau misal buy on breakout berarti sekitar 420 sampai 430. Berarti sampai MA50 ya. Nah, ini sampai MA50 berarti teman-teman masih dalam kategori buy on weakness dan buy on breakout di minor resistant. Untuk buy on breakout di atas MA50 berarti di atas 430. 435 ya 436 ini sudah termasuk buy on breakout kedua di MA50-nya. Seperti itu, guys. Semoga mudah dipahami ya. Untuk analisa ACES sudah sangat menarik untuk dipantau meskipun ini baru early ya, sangat-sangat early. Jadi bisa saja dia lanjut sideways, tapi kalau misal mau confirm untuk breakout ya buy on breakout berarti teman-teman tunggu sekitar 430 sampai di 435. Ya, ini berarti buy on breakout benar-benar teman-teman menunggu konfirmasi. Kita lanjut ke saham Wins. Kalau misalkan untuk Wins, ini juga saham yang sempat downtrend tapi perlahan-lahan kembali bangkit, terutama sepanjang sejak pertengahan 2025 ini. Untuk Wins kita lihat ada kenaikan 7,7% hari ini di Rp515 per saham untuk closingnya, dan kenaikan volume yang terjadi mulai menarik itu di tanggal 2 Desember kalau kita lihat dari bulan ini. Tapi sebenarnya sebelumnya pun memang dia masih mempertahankan fase uptrend-nya. Sehingga untuk Wins ini dalam kategori trend following jika teman-teman ingin trade di saham Wins ini. Tapi kalau misal dilihat ya, kalau misal teman-teman cermat, pergerakan harga sahamnya ini cukup liar, cukup volatil, dan ini cocok untuk swing. Ya, jadi swing trade di Wins, teman-teman bisa incar 10-12%. Dan ini angka
profit yang sangat menarik sebenarnya. Tinggal teman-teman, yakin saja guys dengan entry buy-nya. Karena bisa saja wins-nya ini turun kalau dia tidak mempertahankan, eee, harga sahamnya di sekitar MA 50. Teman-teman lihat, setiap dia menyentuh MA 50 pasti akan ada rejection, akan ada kenaikan kembali. Maka chart seperti ini bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Tapi karena hari ini sudah naik cukup tinggi ya, jadi teman-teman, ini minggu ini sudah mulai naik cukup tinggi, jadi strateginya bisa dirubah menjadi trend following. Untuk wins ada normal akumulasi dari domestik, ada AZ, EP, XL, dan juga XA. Tapi jika dilihat sebelumnya itu memang ada campur tangan asing, ada akumulasi dari asing. Sekitar 100 sampai di 500 jutaan, guys. Ya, meskipun tidak begitu besar ya, tetap yang dilihat adalah domestik karena memang mayoritas ada AZ hari ini yang masuk sebesar 1,9 miliar. Menarik untuk saham yang satu ini bisa dimanfaatkan untuk trend following. Kita bahas juga saham yang kemarin sempat kita ulas ya, kita kasih sinyalnya ke teman-teman adalah Eral, di mana Eral hari ini naik kembali 3,9%. Kemarin kita sempat bahas, karena ada akumulasi. Hari ini ternyata juga lanjut diakumulasi dan volume hari ini juga cukup tinggi. Berarti bukan hanya asing yang masuk, melainkan juga domestik. Hari ini ada AKDR yang masuk sebagai top buyer, ODBK juga masuk, meskipun tidak terlalu besar ya. Tapi hari ini lanjut net buy 326 jutaan guys untuk saham Eralnya. Nah ini kan sudah satu pekan Eral diakumulasi. Kemarin juga kita bahas untuk Eral dan hari ini kita bahas lagi. Semoga benar-benar naik untuk strategi yang bisa digunakan di Eral ini trend following. Karena dalam jangka menengahnya Eral sudah menunjukkan fase uptrend yang konsisten bagus. Jadi untuk Eral bisa teman-teman trend following, tapi jika teman-teman masih wait and see dan menunggu retrace, normal correction, bisa tunggu di sekitar 300-an. Kalau misal besok gagal naik ya, kalau misal besok ada koreksi dan sideways, semoga nanti ada pantulan di sekitar 300 sampai 310 karena ini adalah area yang bagus untuk re-entry kembali di Eral. Selanjutnya adalah Era Jaya. Untuk Era Jaya, kita lihat juga ada tanda-tanda yang positif ya kemarin terutama sempat terjadi akumulasi meskipun hari ini ada normal correction 0,4% di Rp414 per saham. Akumulasinya bagus, terutama dari AKXLYPBK. Wah, ini sih asing campur domestik. Ada retailnya juga yang nebeng gitu, guys. Jadi untuk Era, kemarin itu net buy 7 miliar, hari ini hanya 2,3 miliar. Jadi potensinya untuk Era Jaya bisa saja dia kembali ke support. Jadi kalau misal teman-teman hari ini masuk, siapkan averaging down di sekitar 400, di sekitar support. Cut loss jika berada di bawah 400. Karena ini adalah support yang cukup kuat untuk Era Jaya, guys. Jadi jangan dianggap enteng ya. Semoga ini benar-benar menjadi support kuat untuk pantulan Era karena akumulasi asingnya mulai terlihat sejak kemarin. Masih dalam kategori buy on weakness untuk Era Jaya. Kita lanjut ke CSRA. Nah, CSRA juga ini saham yang trennya masih uptrend, masih positif uptrend. Hari ini kenaikan 3,3% di Rp940 per saham, tapi asing kembali masuk. Ada ZP sebagai top buyer, CCODAZ juga terlihat masuk. Retailnya banyak yang jual guys di CSRA. Hari ini net buy asing kembali terlihat 651 juta ya, setelah 2 minggu yang lalu itu net sell. Terakhir akumulasi terlihat di 8 8 Desember ya. 8 Desember ini mulai menghilang guys. Setelah 8 Desember mulai menghilang ya net buy asingnya. Tapi di tanggal 8 memang cukup besar, itu 1,4 M. Bahkan beberapa minggu sebelumnya pun sempat terjadi net buy bahkan hingga 2,8 miliar sempat terjadi. Jadi untuk CSRA ini kita kategorikan sih memang trend following, tapi untuk jangka pendeknya teman-teman bisa swing nih ya. Target resist di 1075 untuk CSRA, jadi teman-teman bisa coba trend following di saham yang satu ini. Target terdekat 1080,
sekitar 14%, target terdekat 14% ya untuk CSRA. Menarik guys saham sawit yang satu ini. Ya, semoga memang benar-benar lanjut diakumulasi dan harganya bisa kembali uptrend. Selanjutnya ada BBTN, di mana BBTN sempat konsolidasi setelah kenaikan di tanggal 15 Desember. Ini tanggal 15 Desember naik 7,3%, lalu dia ada normal correction, ada higher low juga di tanggal 16 dan 17, dan hari ini lanjut naik 2,16%. Hari ini parkir di MA50-nya di 1185 untuk BBTN, akumulasinya masih bagus. Ada AK, KKAG, ZP, dan BK hari ini masuk di BBTN. Jadi cukup optimis ya untuk BBTN, di mana akumulasinya juga masih berlanjut, bahkan hari ini lebih besar dibandingkan tanggal 15. Tanggal 15 itu naik 7,3%, akumulasinya 16 miliar. Hari ini naik 2%-an, tapi net buy-nya lebih besar, yaitu 25 miliar rupiah. Sehingga BBTN saya kira menjadi saham yang cukup menarik selain dari big banks ya guys ya. Apalagi di tahun 2026 nanti akan ada program-program pemerintah terkait dengan sektor properti di mana pembiayaannya ditangani langsung oleh BBTN, seperti itu guys. Jadi cukup menarik untuk dipantau untuk BBTN, eee, untuk early buy, saya rasa seharusnya kemarin ya di area higher low sekitar 1150. Tapi kalau misal teman-teman sudah dapat di harga bawah, silahkan lanjut hold. Tapi kalau misal belum masuk, bisa buy on breakout sekitar 1185 closing hari ini sampai 1200. Ini masih dalam kategori buy on breakout. Selanjutnya adalah LPPF. Nah, meskipun LPPF ini belum terlihat ya adanya akumulasi yang bagus, tapi secara teknikal sudah lumayan, guys. Menjelang puasa Ramadan dan Lebaran biasanya saham-saham retail, ya sektor retail itu biasanya mulai naik-naik ya, seperti LPPF, RALS, dan lainnya. Jadi untuk LPPF kita lihat ada distribusi ya, small distribution dari KK, PD, CD, dan asing ini masih net sell, masih terbilang net sell. Kita coba cek ya untuk LPPF. Masih ada net sell 678 jutaan, tapi dari sisi transaksi, 4 hari perdagangan terakhir, kita lihat value transaksinya mulai meningkat di LPPF. Seiring dengan kenaikan harga saham dari level 1620, sudah naik sampai di 1685. Jadi untuk trend following di LPPF saya rasa ini masih cukup oke. Tinggal teman-teman pilih saja saham mana nih yang paling cocok dengan style investasi atau style tradingnya teman-teman masing-masing. Jadi kita sudah bahas saham Inco, SMDR, lalu ada Tebig, ACES atau SH2R, lalu ada Wins, lalu kita juga ada Eral dan Era Jaya, CSRA, lalu BBTN, dan LPPF. Jadi saham mana nih yang menurut teman-teman paling menarik? Boleh tulis di kolom komentar. Terakhir kita akan rekap saham yang hari ini paling banyak didistribusi asing, ada Aman Mineral ya, ternyata anjlok 6%, lalu ada Tins, Bufa, ada Dewa juga. Nah, Dewa ini ternyata di net sell, berbeda dengan Bumi ya dan BRMS yang masih ada akumulasi. Lalu ada Telkom, ada MR, Raja juga hari ini turun 6,8%, Wifi, BBRI, INRG, Adro, Pani, CBDK, lalu ada brand BKSL, Bukalapak, Cimori, Pipa, dan XCL. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.